Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat dan teman-teman peneliti semuanya. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang data. Jadi data itu secara definisi apa sih? Karena ketika kita mempelajari tentang statistika, data itu adalah menjadi objek utama yang dibahas, yang dicari, yang diulik, yang digali. Data itu sebenarnya memberikan informasi seperti apa. Tapi supaya lebih paham tentang bagaimana data dalam statistika itu seperti apa, maka kita coba pelajari bersama ya tentang data itu definisinya adalah apa. Jadi, pengertian data dalam statistika pendidikan itu adalah sekumpulan fakta. Kalau fakta berarti sesuatu yang real, yang nyata, yang sesuai yang ada di lapangan. Kemudian sekumpulan angka atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu variabel tertentu. Jadi data itu berupa sekumpulan sesuatu di mana sesuatu itu bisa berupa fakta, angka, atau berbagai macam informasi yang diperoleh dengan berbagai cara atau metode. Di antaranya bisa melalui pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu variabel tertentu. Nah, kalau dalam statistika pendidikan, data itu digunakan sebagai apa? Data itu adalah menjadi salah satu dasar utama sebagai dasar untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Jadi, kalau dalam statistika itu, data itu adalah hal utama, hal yang dasar, di mana kalau dalam proses penelitian kita perlu memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan, itu semuanya didasarkan dari data yang diperoleh. Nah, dengan kata lain, dapat kita pahami bersama bahwa data dalam statistika pendidikan itu merupakan informasi kuantitatif atau juga bisa kualitatif yang menggambarkan kondisi, bisa menggambarkan karakteristik, atau juga hasil dari proses pendidikan yang lain. Misalnya, ada data nilai siswa, itu berupa data. Tingkat kehadiran, itu berupa data. Tentang minat belajar, kemudian hasil ujian, atau persepsi guru terhadap metode pembelajaran. Itu jadi semuanya merupakan contoh-contoh data. Lalu contoh-contoh yang lain bisa berupa apa? Misalkan nilai ujian matematika siswa kelas 5 SD. Itu kalau kita rekap, kita himpun, itu menjadi sebuah data. Jumlah mahasiswa lulus dalam satu semester, jumlahnya ada berapa? Dari prodi mana saja, IPK-nya berapa? Itu berupa data. Kemudian yang ketiga, hasil angket tentang motivasi belajar mahasiswa, misalkan motivasi belajar untuk mata kuliah statistika, jurusannya apa, semester berapa, dan lain sebagainya. Kemudian contoh data yang keempat, misalkan data kehadiran dosen selama 1 bulan, data kehadiran mahasiswa selama 1 semester untuk mata kuliah statistika atau untuk mata kuliah yang lain. Itu semuanya merupakan contoh-contoh data. Jadi dapat kita simpulkan kaitannya dengan data. Jadi data itu apa? Data itu kalau dalam statistika pendidikan, jadi ketika kita berbicara dalam konteks statistika pendidikan, data itu adalah bahan mentah berupa angka atau juga bisa berupa informasi yang dikumpulkan dari berbagai kegiatan pendidikan yang kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan besar yang ada di pikiran si peneliti untuk eh, yang membutuhkan jawaban, di mana jawaban itu butuh yang namanya proses penelitian dan ilmu statistika. Jadi bisa saya ulangi,
Data dalam statistika pendidikan adalah bahan mentah berupa angka atau juga informasi yang dikumpulkan dari berbagai macam kegiatan pendidikan, yang kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian data digunakan juga untuk menarik kesimpulan, dan data juga digunakan untuk mengambil berbagai keputusan yang tepat dalam bidang pendidikan. Jadi kalau kita mau memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian, atau mau membuat kesimpulan besar atau mau mengambil sebuah keputusan kebijakan, itu semuanya bisa diawali atau didasari dari adanya sebuah data. Entah itu bisa berupa data angka, informasi, ataupun berbagai macam bentuk data yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya seorang peneliti itu perlu memahami tentang data? Jadi, kenapa seorang peneliti itu perlu memahami tentang data? Ini maaf penulisannya penelitian, tapi harusnya kenapa seorang peneliti itu perlu memahami tentang data? Kok harus tahu tentang data? Peneliti itu kenapa sih harus tahu tentang data? Jadi jawaban yang pertama itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan ilmiah. Seorang peneliti dalam pengambilan keputusan ilmiah harus paham tentang data. Data karena apa? Data itu karena merupakan bukti yang nyata, bukti yang real dari hasil pengamatan atau proses penelitian. Karena kalau tanpa data, kesimpulan penelitian itu hanya akan menjadi pendapat pribadi, menjadi hanya sebuah opini yang tidak punya dasar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia bukan berupa bukti nyata atau bukti real seperti itu. Contoh misalkan, guru ingin mengetahui efektivitas dari metode pembelajaran baru, harus melihat data dari hasil belajar. Jadi bukan hanya berdasarkan perasaan atau asumsi. Kalau misalkan eh, penjelasannya gini ya maksudnya. Jadi ketika guru ingin mengetahui efektivitas dari metode pembelajaran baru, misalkan dia punya metode pembelajaran baru, kemudian diterapkan. Lalu dia ingin tahu efektivitasnya, maka dia harus melihat data dari hasil belajar siswa setelah menerapkan dari metode pembelajaran baru itu. Tidak bisa kemudian hanya berdasarkan perasaan atau asumsi atau mungkin kayaknya yang itu sifatnya hanya opini pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tuh tidak bisa. Jadi data itu bukti nyata yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ilmiah. Maka sebagai peneliti harus paham tentang data itu apa. Lalu alasan yang kedua itu untuk menjamin keakuratan dan keabsahan penelitian. Wah, ini hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian ya, di mana keakuratan dan keabsahan dari penelitian itu bisa dijamin salah satunya berdasarkan dari data yang ada. Pemahaman tentang data itu membantu sekali si peneliti dalam yang pertama itu mengumpulkan data secara mengumpulkan data dengan cara yang benar. Cara itu berarti kaitannya dengan metodenya benar, tekniknya benar, waktu pengambilannya benar, subjek yang dituju untuk mendapatkan data itu benar. Jadi kaitannya dengan cara metode teknik yang digunakan itu harus benar. Yang kedua itu memastikan data yang diperoleh itu valid atau sahih atau datanya itu tepat dan reliable atau andal atau apa dari sisi data itu apa yang dihasilkan itu sesuai atau tepat. Jadi ketika kita menggunakan cara tertentu, maka hasil yang diperoleh itu memang benar berdasarkan cara, teknik atau metode yang kita gunakan. Yang ketiga itu menghindari kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian. Jadi interpretasi hasil penelitian itu semacam kegiatan penarikan kesimpulan. Jadi kalau kita paham tentang data, maka kita bisa menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan karena kita berangkat atau berasal dari bukti nyata dari sebuah data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan penelitian. Contoh misalnya, jika peneliti tidak memahami jenis data,
bisa saja ia menggunakan analisis statistik yang tidak sesuai. Karena nanti ke depannya akan kita pelajari bersama teknik-teknik analisis yang ada di statistika itu beragam sekali macamnya. Kalau nanti dalam proses menganalisisnya itu tidak menggunakan cara atau metode analisis yang sesuai, maka data sebanyak apapun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya atau tidak bisa dipegang kredibilitas atau kesahihan dari data hasil pengolahan yang dilakukan ketika metode analisis yang digunakan itu juga tidak tepat. Yang ketiga, kenapa peneliti itu harus paham tentang data, yaitu agar dapat memilih metode analisis yang tepat. Seperti yang saya singgung di slide sebelumnya, jadi kalau yang namanya peneliti itu tidak paham tentang data, itu bisa menyebabkan ada potensi atau peluang dia salah memilih metode analisis data yang tepat. Kalau metode analisis datanya nanti keliru, ya seperti yang saya sampaikan tadi, data mau sebanyak apapun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil olahannya. Karena apa? Dipilih atau diolah, dianalisis dengan cara yang tidak tepat atau belum sesuai. Jadi misalkan jenis data itu contohnya nanti yang ke depan akan kita pelajari secara lebih spesifik. Contohnya begini, misalkan ada data kategori seperti jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan dikategorikan hanya ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Data kategori jenis kelamin itu tidak bisa dianalisis rata-ratanya. Karena secara keilmuan tidak bisa yang namanya data kategori itu diambil atau dicari informasi rata-ratanya. Nah, itu kan tidak tepat atau tidak sesuai. Tapi kalau misalkan kita menganalisis data nilai ujian itu bisa dicari rata-ratanya. Nah, ini perlu kita pahami bersama ketika peneliti paham tentang data itu juga supaya meminimalisir kekeliruan dalam memilih metode analisis data dan meningkatkan kesesuaian dari metode analisis data yang digunakan. Lalu yang keempat itu kenapa peneliti harus paham tentang data, yaitu untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan benar. Kalau peneliti yang paham data itu mampu membaca tabel, grafik, atau hasil uji statistik yang secara benar, itu kesimpulan penelitian itu bisa menjadi logis dan bermakna. Jadi menginterpretasikan hasil dengan benar itu menghasilkan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang diperoleh itu dengan hasil yang seakurat mungkin, setepat mungkin, sebenar mungkin. Ya, jadi kalau misalkan peneliti itu udah paham tentang data, kemudian dia juga bisa mampu membaca infografis bisa berupa tabel, grafik atau hasil uji statistik secara benar, maka kesimpulan penelitian itu bisa menjadi logis dan bermakna, bisa diterima, kemudian secara data yang diperoleh itu bisa menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima itu sebagai dasar untuk menyusun laporan penelitian yang berkualitas. Kalau mau menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas, salah satunya itu harus didukung dengan data penelitian. Bukan artian data itu harus banyak, harus begini, harus begitu, tetapi bagaimana si peneliti itu membaca, menganalisis, mengolah data dengan cara-cara yang tepat, itu nantinya bisa menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas. Peneliti yang memahami data itu dapat menyajikan hasil penelitian itu dengan jelas. Jadi mau menghasilkan atau menyajikan data dalam infografis tertentu, contohnya bisa tabel, grafik, atau bisa disajikan dalam bentuk narasi. Nah, ini bisa membuat pembaca mudah memahami hasil temuannya.
Jadi penelitiannya berkualitas, bisa dipahami oleh orang lain, kemudian data-datanya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian ketika data diolah dapat disajikan dengan sajian atau informasi grafis yang mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami data penelitian yang dihasilkan oleh peneliti. Wah, ini penelitiannya bisa berkualitas, kebermanfaatannya itu bisa jauh lebih besar, lebih maksimal. Nah, dapat kita simpulkan bersama, jadi seorang peneliti itu perlu memahami tentang data karena kita pahami bersama bahwa data itu pondasi utama penelitian, hal utama yang dibahas dalam sebuah rangkaian proses penelitian. Tanpa pemahaman yang baik tentang data tentunya, penelitian itu tidak dapat menghasilkan temuan yang objektif, valid, bahkan tidak dapat dan dapat dipercaya. Tapi kalau misalkan eh, penelitian itu tidak berasal dari data penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka bisa jadi temuannya tidak objektif, tidak valid dan tidak dapat dipercaya. Nah, demikian tadi pembahasan tentang data pada statistika. Semoga bermanfaat untuk para penyimak, sahabat-sahabat peneliti semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.